Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Liridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sore ini kita berkumpul di kediaman Bapak Wawan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah, ini menjelang terakhir, paling terakhir itu tempat Ustadz Dalail. Hari Ahad nanti. Setelah itu selesai. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Firman Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Tahukah engkau siapa orang yang disebut sebagai pendusta agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yang disebut sebagai pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, mentelantarkan anak yatim. Karena itu tugas memperhatikan anak yatim itu adalah tugas seluruh umat Islam. Tetapi dia masuk kepada golongan fardu kifayah. Andaikan di suatu tempat ada yang sudah membina, memperhatikan, maka terputuslah dosa orang-orang yang tidak memperhatikan. Lalu yang disebut pendusta agama itu juga selain menghardik anak yatim adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan seseorang yang juga menelantarkan rizkinya yang semestinya disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi ada dua kategori dalam surat ini yang disebut dengan menelantarkan, disebut dengan pendusta agama. Yang pertama adalah menelantarkan atau menghardik anak yatim. Yang kedua adalah menelantarkan atau menghardik, tidak memperhatikan fakir dan miskin. Tentu Al-Quran ini dipahami secara luas, dalam artian dipahami secara harfiah dia masuk, dipahami secara zahiri dia mengena, dipahami secara makna hakiki batin, memang itu substansinya. Bagaimana dipahami secara harfiah?
dalam ayat itu dilanjutkan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Tapi kan ini koma, belum titik. Maka yang ikut pelatihan dengan Abu Ya kemarin, jangan sampai berhentinya fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Jadi kalau berhentinya di situ, terjemahannya enggak mengena nanti, maka celakalah orang-orang yang sholat. Allahu Akbar. Tapi harus dilanjutkan. Nah itu juga kalau kita baca Al-Quran, maka kita harus memperhatikan itu, penggalan-penggalan itu. Kalau saat berhenti itu di posisi mana. Maka dalam membaca Al-Quran itu kan hukum membaca isti'azah, basmalah dan surat itu kan ada 4 itu. Al-hukmu minal isti'azati wal basmalah was surah arba'atu aqsamin. Ada 4. Nah ini melipir sedikit ke tajwid. Ada yang disebut dengan qat'ul kulli, ada yang disebut dengan yang kedua waslul kulli. Kalau qat'ul kulli itu diputuskan seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Yasin. Nah ini sama halnya dengan al-hukmu bainas suratain, hukum membaca di antara 2 surat. Jadi hukum di antara membaca 2 surat itu tidak boleh bismillah itu berhenti di surat yang kedua. Ketika kita mau membaca surat yang kedua, lalu kita berhenti kepada basmalah. Kenapa tidak diperkenankan? Karena dikhawatirkan nanti basmalah masuk ke dalam surat tersebut. Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat itu adalah alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang fawailul lil musallin? Yang fawailul alladzina, yang disebut fawailul lil musallin itu hum an salatihim sahun, yang dari salatnya mereka lalai kepada Allah. An salatihim sahun. Mari kita perhatikan kalimatnya. Yang disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai kepada Allah. Dari ini kalau orang yang memahami ilmu mantik, ini bisa terlepas dari bahaya. Bersujud syukur kepada Allah karena Allah menggunakan lafaznya an salatihim. Akan terasa berat bagi hamba Allah apabila Allah menggunakan zarfiyah. Untungnya Allah tidak menggunakan alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi ayat ini menggunakan an salatihim sahun. Andaikan Allah menggunakan, hanya dirubah saja dari an ke fi, wah itu berat itu Pak. An fi salatihim sahun. Kalau an salatihim sahun terjemahannya yang dari salatnya mereka lalai. Dari
Tapi kalau fi sholatihim sahun, yang di dalam sholatnya mereka lalai. Kalau hanya gara-gara fi saja, kita udah keteteran semua ini. Hanya gara-gara fi saja. Jangankan yang gak belajar zikir, yang sudah berpuluh tahun zikir saja masih keteteran. Coba kita hitung-hitung mulai dari takbir sampai salam, tapi jawabnya harus jujur. Jujur, lebih banyak ingat apa lupa sama Allah? Jujur, lupa sih enggak, cuma lalai aja, lalai. Kalau lupa enggak, lalai. Itu dalam keadaan sendirian. Lagian sendiri aja lalai, rame juga lalai. Sampai lagi nggak jelas mana simpang Lampung Timur itu. Itu kan karena lalai. Karena lupa. Ujung-ujungnya udah mau nyampe Sribawono. Sukadana ya. Sribawono. Kebablasan. Hah? Fana ya. Mungkin itu yang disebut fana itu. Iya. Sadar gitu ya. Tapi kebablasan, itulah fana itu. Gitu. Nggak tahu saya fana apa error. Bahasa yang lebih indah itu fana lah. Mengindahkan bahasa. Nah, yang harus diapresiasi adalah nggak keselan. Nah, itu bagus itu. Nggak kesel, nggak marah. Maka kata saya dengan kawan-kawan di tempat Pak Herman, tenang aja. Pak Jai itu selama kita kenal nggak pernah dia itu marah itu. Yakin kita kesasar dia tetap senyum. Walaupun dia kesasar dia senyum. Nah, itulah senyum ma'rifat itu. Nah, ini cocok kayaknya. Jadi antara fana dengan senyum ma'rifat, nah ini pas klop itu. Dan apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali ketika senyum melihat lalat meminum tinta itu, insya Allah samalah dengan senyumnya Pak Jai ketika tersesat. Jadi 11-12 Pak Jai dengan Imam Al-Ghazali dalam hal senyumnya, senyum ma'rifat. Balik lagi ke yang tadi, alladzina hum an salatihim. Untungnya tidak fi salatihim. Kalau fi, udahlah, hancurlah kita. Mulai dari takbir udah lupa, iftitah udah lupa, rakaat pertama lupa. Nah, yang menarik adalah yatim yang mana, miskin yang mana. Yang disebut dengan yatim dalam perspektif fikih itu adalah yang tidak mempunyai satu orang tua atau dua orang tua. Tidak punya ayah, itu disebut dengan yatim. Tidak punya ibu disebut dengan yatim. Enggak punya dua-duanya juga disebut dengan yatim. Maka tidak ada istilah piatu sebetulnya. Enggak ada piatunya. Hanya karena masuk ke Raja Basa ada piatu, yatim piatu. Tapi maknanya adalah tidak punya orang tua, baik satu maupun dua. Nah, setelah kita mengkaji, ini kan mengingat-ingat kaji aja, udah tahulah semua sebetulnya, tapi kan mengingat-ingat. Nah, setelah kita berguru-guru mengajarkan kepada kita, terbenarlah oleh kita, ternyata ada yatim dalam perspektif tasawuf. Bukankah diri kita ini juga disebut dengan yatim?
Kalau tamsilan Abuya itu apa mau, sholat udah, haji udah, umroh sudah gitu, sedekah sudah, iktikaf sudah, malah mulai dari jam 12 sampai jam 4 iktikaf. Pas sholat tasbih udah muroboh aja. Udah goyang-goyang gini. Itu jujur saya semalam itu udah muroboh itu pas sholat tasbih. Kata saya dalam hati, bahaya kalau jamaah melihat dari belakang. Sama ya. Untungnya di samping ada Pak Yusuf. Ditambah lagi sholat subuh, nggak tahu kalau ada mau sujud tilawah itu, sujud, iya. Ayatnya panjang, kawan ruku nggak taunya Buya sujud. Error pokoknya, error semua lah itu. Sujud ya, nggak apa-apa. Lagi-lagi jawaban yang indah itulah fana. Itu fana itu. Nah, apa mau tamsilannya? Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji berpuluh-puluh. Hanya gara-gara ada anak yatim nggak diurus di samping rumah, disebut melantarkan anak yatim, pendusta agama. Kan nggak mau. Ibadah secara lahiriah sudah, hanya gara-gara satu anak yatim nggak diperhatikan disebut sebagai pendusta agama. Tentu nggak klop ketika itu dipandang dalam perspektif fikih, tapi baru akan klop ketika dipandang dalam perspektif tasawuf. Bukankah diri kita ini disebut dengan yatim? Mana yatim pada diri kita adalah ruh diri kita. Yang punya orang tua ini kan tubuh, sehingga kita bisa hadir ke muka bumi. Tapi ruh, dia tidak punya orang tua. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah yang langsung meniupkan ruhnya itu. Jadi ruh ini tidak memiliki orang tua. Karena dia tidak punya orang tua, maka dia disebut dengan yatim. Yatim yang sebenar yatim. Mana melantarkan agamanya? Melantarkan agamanya enggak dipakai ibadah. Tubuh ini enggak dipakai ibadah. Waktu puasa enggak puasa. Waktu sholat enggak sholat. Waktu zakat enggak bayar zakat, mampu haji enggak berangkat, jangankan nabung, tergerak mau berangkat aja enggak. Berarti sama halnya seperti dia melantarkan si yatim, al-yatim yang ada dalam diri. Maka ketika itu terjadi, itu disebut sebagai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, melantarkan si yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, perspektif dalam tasawuf juga, bukankah kita ini juga adalah hakikatnya miskin? Miskin itu kan enggak punya apa-apa dan enggak dipunyai oleh siapa-siapa. Jangankan dulu keluar, dalam diri kita ini saja enggak ada sehelai pun, enggak ada sedikit pun yang milik kita. Kita bisa melihat, apa benar penglihatan itu milik kita? Kita bisa mendengar, apa benar pendengaran itu milik kita? Kuasa kata kita, apa benar kita yang punya kuasa? Ketika itu disadari dan kita menyadari bahwa itu adalah bukan milik kita, tetapi milik Allah, berarti kita ini dalam keadaan yang enggak punya. Enggak punya itulah miskin yang semiskin-miskinnya. Enggak dikasih makan. Sama, sholat enggak. Jadi makanan ruh itu bukan makanan seperti buka puasa. Makanan ruh itu dia hanya ingin selalu bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanan ruhani. Maka sejahat-jahatnya manusia tetap dia memiliki hati ruhani
yang bersumberkan kepada nur ilahiyah. Karena dari itu, kalau dua ini bisa dipenuhi, yatimnya bisa dipenuhi, artinya dikasih makan, miskinnya bisa dipenuhi, artinya dikasih makan, maka apabila dua ini bisa dikasih makan, bisa dipenuhi, ibadah kepada Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itulah bahasanya yang disebut dengan Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Al-Fitri itu kembali kepada Allah yang Maha Suci. Maka itulah hakikat insaniyah. Karena dari itu, ikhwan akhwat rahimakumullah, maka orang yang sudah Idul Fitri itu mustahil kalau dia nggak bisa pecah wajah. Nah, ini ada kaitannya dengan tulisan Pak Yusuf. Mustahil dia nggak akan bisa, mustahil nggak bisa. Contohnya beginilah, pecah wajah itu kan sama seperti halnya bicara di depan kamera gitu, tersambungkan ke channel YouTube atau ke channel Facebook. Ngomongnya sih sendirian di sini, satu yang ngomong, tapi berbagai wilayah bisa menyaksikan. Kalau di YouTube bisa menyaksikan. Nah, kenapa bisa menyaksikan? Jawabannya adalah karena tahu linknya. Gimana supaya bisa tahu linknya? Copy URL-nya. Linknya itu di copy, kemudian masukkan ke channel YouTube itu, klik, baru akan tampil kalau di situ Pak Damiri sedang ceramah pengantar. Itu pada itu kalau punya kuota juga gitu kan. Jadi yang harus disiapkan, wadahnya harus ada, kuotanya harus ada, linknya harus tahu. Kalau nggak tahu linknya nggak bisa kelihatan gitu. Nah, gimana supaya bisa copy URL link itu? Kopinya harus sama seperti kopi yang pertama. Ingin pecah wajah, ingin menampilkan, bahasa kasarnya ingin menampilkan zatul haq, zatullah. Kalau itu yang mau ditampilkan, ya harus dikopi linknya. Mengkopi linknya itu harus sesuai dengan yang aslinya gitu. Khalliqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Itu dalam rangka mengkopi link itu. Nah, kenapa kita nggak bisa pecah wajah? Karena yang kita copy setengah-setengah. Penyayangnya iya kita copy, tapi sabarnya nggak kita copy. Gimana? Sudah mau buka puasa, kue belum keluar, nggak sabar. Nggak sabaran gitu loh. Udah gelisah gitu. Ini ada apa enggak? Ini nanti makan apa enggak? Berarti penyayangnya dia kopi gitu ya, tapi sabarnya enggak dia kopi. Ya gimana mau pecah wajah? Kalau pecah wajah itu ya total gitu loh. Kopinya harus seluruhnya. Ini sudah dikopi, minta pula biaya laminating. Ikut pelatihan manakib. Untung kata Pak Haji Sahawi, ini kopi aja ya, nggak sama laminatingnya. Kalau sama laminatingnya, tekor bandar nanti. Iya satu. Kalau kali 7 kelompok, satu kelompok ada 7 anggota, 7 anggota kali 7, ya habis juga. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak
yang perlu digali, dikaji dalam manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, yang tentu membutuhkan waktu, membutuhkan pengkajian yang lebih intensif lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga 3 malam berturut-turut iktikaf, ya di mana sajalah iktikafnya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan yaitu ridho Allah, mudah-mudahan juga Allah meridhoi langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, terima kasih. Ala hazinah wal hajah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.